Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, seorang anak yang soleh tentu sangat menginginkan supaya dapat berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak terbatas apakah mereka masih hidup ataukah sudah meninggal. Bahkan dalam sejumlah riwayat menyebutkan bahwa berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua jauh lebih sulit dilakukan ketika mereka sudah meninggal dibandingkan saat mereka masih hidup. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua, seperti mendoakan mereka, bergaul dengan kerabat orang tua, beramal soleh, dan yang lainnya. Dari Malik bin Rabi'ah Syaiti radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampun untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan-rekan mereka, dan menyambung tali silaturahim yang terjalin karena sebab keberadaan mereka." Hadis riwayat Ahmad. Namun di samping itu ada juga larangan yang hendaknya dihindari oleh seorang anak saat orang tuanya telah meninggal dunia. Jika hal itu dilakukan, maka akan membuat orang tuanya merasakan kesedihan di alam kubur dan di akhirat nanti. Lalu apakah hal yang membuat orang tua bersedih dalam kuburnya itu? Dalam sebuah buku yang berjudul Al-Wa'dul Haq yang ditulis oleh Dr. Umar Abdul Kahfi menyebutkan bahwa ada sebuah kisah Rawabah bin Abdullah yang menuturkan, setiap kali melakukan kebaikan, aku melihat ayahku tersenyum di dalam mimpiku. Beliau berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakanmu dengan kebaikan. Engkau telah memuliakanku di antara para penghuni kubur." Beberapa saat kemudian Rawabah absen dalam melakukan kebaikan dan justru lebih banyak melakukan perbuatan yang tidak berpahala dan perbuatan dosa. Rawabah pun melihat kondisi ayahnya dalam kondisi yang berbeda. Ia berkata, "Tatkala aku terjerumus dalam perbuatan buruk, aku melihat ayahku menggigit jari jemarinya. Beliau bertutur,
engkau telah membuatku sedih anakku. Jangan kau ulangi lagi, karena aku tidak berani bertemu dengan para penghuni kubur yang lainnya lantaran karena malu. Oleh karena itu, jika tidak ingin mempermalukan orang tua kita di alam kubur sana, berbuatlah hal yang baik yang mendatangkan pahala, serta hindarilah perbuatan yang sia-sia ataupun perbuatan dosa. Jika sudah terlanjur berbuat dosa, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu kembali, dan tutuplah perbuatan dosa itu dengan amalan-amalan kebaikan. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, suatu hari Abdullah bin Zaid, seorang perawi yang masyhur yang banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bermimpi melihat semua kuburan terbuka dan semua penghuninya keluar dari kuburnya. Masing-masing dari mereka dilihatnya membawa nampan yang berisi cahaya. Lalu ia melihat seorang laki-laki keluar dengan tangan hampa. Wajahnya memelas dan ia tidak membawa apapun di tangannya. Melihat kejadian itu, Abdullah bin Zaid heran. Kemudian dia bertanya pada laki-laki itu, "Assalamualaikum wahai penghuni kubur, apa yang telah terjadi padamu? Mengapa kamu tidak membawa nampan yang bercahaya seperti mereka?" Mayat itu menjawab, "Waalaikumsalam. Mereka semua memiliki anak dan keluarga yang selalu mendoakan dan bersedekah atas nama mereka. Nampan yang bercahaya itu merupakan pahala doa-doa dan sedekah yang mereka kirimkan. Sementara aku, walaupun aku memiliki anak, namun anakku tidak pernah mendoakanku, apalagi bersedekah untukku. Oleh karena itu aku tidak mempunyai cahaya dan itu membuatku malu pada teman-temanku." Ketika Abdullah bin Zaid terbangun, ia segera bergegas menemui anak dari mayat penghuni kubur tersebut dan menceritakan apa yang telah terjadi dengan orang tuanya. Setelah Abdullah bin Zaid menyelesaikan cerita dalam mimpinya tersebut dan menasihatinya, maka berkatalah anak itu, "Terima kasih wahai Syekh atas nasihatmu. Mulai saat ini aku akan bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanku yang dulu." Sejak peristiwa itu, anak yang telah beranjak dewasa itu selalu berdoa dan bersedekah untuk orang tuanya. Pada saat yang sama, selang beberapa tahun kemudian, Abdullah bin Zaid bermimpi dengan hal yang sama. Akan tetapi dia melihat laki-laki yang tiada membawa nampan itu kini telah membawanya, bahkan cahayanya melebihi yang lainnya. Mayat tersebut berkata, "Wahai Abdullah bin Zaid, semoga Allah membalas kebaikanmu karena nasihatmu. Aku pun selamat dari neraka dan aku tidak malu lagi terhadap tetanggaku berkat doa dan sedekah yang selalu dikirimkan anakku kepadaku." Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sesungguhnya ibu dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu meninggal dunia, sedangkan Sa'ad pada saat itu tidak berada di sisinya. Kemudian Sa'ad mengatakan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya?' Nabi SAW menjawab, 'Iya, bermanfaat.' Kemudian Sa'ad mengatakan pada Nabi SAW, 'Kalau begitu, aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya.'" Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai hal yang dapat membuat orang tua bersedih di alam kuburnya. Semoga ini dapat menambah wawasan baru bagi kita
agar dapat berbakti kepada orang tua baik ketika masih hidup maupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah agar dapat terbebas dari siksa kubur, dan semoga diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.